Pak Menko, untuk kasus 349 triliun Pak, seperti apa Pak? Iya, selalu ada yang bertanya 349 triliun itu kok dilempar lalu hilang. Nggak hilang. Pertama, kasus itu sudah terbukti ada. DPR sudah mencocokkan betul itu ada kasus atau peristiwa dugaan pencucian uang 349 triliun, oke. Tapi waktu itu DPR tidak mau menyelesaikan secara politik dengan penyelidikan oleh Pansus, lalu diserahkan pemerintah. Pemerintah membentuk Satgas, sekarang ini jalan. Nah, orang yang tidak tahu itu kok didiemin? Enggak, itu kan 300 surat. Artinya ada dua masalah. 300 surat itu kalau diselesaikan satu-satu kan harus, pertama perlu waktu, yang kedua tidak bisa dipublikasikan semua. Dan saudara bisa baca publikasinya sendiri, sudah ditindaklanjuti di berbagai tempat, di KPK, di Polri, di Kejaksaan, semua mengungkap kasus itu dari 349. Tetapi dulu yang menjadi perhatian khusus adalah jumlah yang paling besar, yaitu 189 triliun tentang importasi emas. Nah, itu juga sekarang jalan ya. Langkah-langkahnya jalan, sudah ditemukan beberapa hal yang diselidiki, bukan hanya kepabeanan, ternyata juga menyangkut perpajakan dari kasus itu. Ini semua sedang berjalan, tidak ada yang hilang dan tidak boleh hilang. Pada saatnya harus clear kepada masyarakat. Ini posisi kasusnya. Nah, untuk hal-hal yang lebih teknis itu soal 189 triliun tuh, ini ada Pak Sugeng, mana Pak Sugeng ada? Pak Sugeng, nanti Pak Sugeng nih, tolong Pak Sugeng dijelaskan sampai apa tuh kasus 349 triliun. Bentar, ada 189 triliun dugaan pencucian uang. Iya. Beliau ketua timnya, satgasnya, di operasional. Jadi khusus untuk 189 ini sudah banyak yang sudah dilakukan. Misalnya untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai itu sudah mengunjungi 3 tempat, memeriksa 56 pihak. Kemudian dari situ memang ada data tentang ketidakseimbangan antara barang yang masuk dan barang yang keluar. Barang yang masuk ternyata lebih sedikit daripada barang yang keluar. Artinya kan kalau barang masuk sedikit, keluar banyak, berarti ada barang lain yang ikut. Nah, ini yang sedang diteliti. Nah, di samping itu tim juga mengembangkan bukan hanya dari sisi kepabeanan tapi dengan perpajakan. Dan diindikasikan memang ada di wilayah tertentu itu ada indikasi adanya barang-barang yang ilegal yang ikut di situ. Nah, ini sedang dilakukan penelitian. Dan di samping itu juga ada satu kasus yang sedang didorong juga untuk dilakukan tindakan yang lebih agresif untuk tahapan penyelesaiannya. Ini bisa mengindikasikan bahwa Satgas terus bekerja, di antaranya misalnya surat keputusan Pak Menko itu selaku komite itu di awal Mei, itu di pertengahan Mei Bea Cukai sudah bergerak. Jadi perkembangannya sementara seperti itu. Jadi ada ya, tekanannya tersangkanya Pak Menko yang belum masih jalan. Cuma supaya difahami, kasus 349 triliun itu adalah menyangkut 300 surat, ya, itu terpecat. Nah, apa sudah ditindak? Loh, si Rafael Alun itu kan dari situ, ada di situ Rafael Alun. Kemudian importasi emas di Suta kan dari situ juga, dari surat itu. Yang pemecatan dan penersangkaan di Ujung Pandang, Makassar, itu kan dari situ juga. Jadi jalan. Tidak ada yang berhenti. Tetapi jangan berpikir bahwa 300 triliun itu satu paket lalu selesai. Itu dipisah dalam 300 kasus. Gitu aja cukup. Pak Mahfud, soal gugatan